Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan memasuki topik bahasan baru yaitu statistika. Topik statistika ini akan kita bahas dalam dua pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama kita akan mereview tentang dugaan, kemudian yang selanjutnya adalah penduga, dan yang ketiga adalah selang kepercayaan. Nah, selang kepercayaan ini nanti akan kita bagi dua. Yang pertama kita bahas di pertemuan hari ini dan yang kedua kita bahas di pertemuan berikutnya. Tujuan dari statistika itu adalah untuk menduga kesimpulan tentang suatu populasi menggunakan suatu contoh atau sampel. Secara khusus, kita tertarik untuk mengetahui nilai parameter-parameter yang ada di populasi menggunakan statistik atau dugaan dari contoh atau sampelnya. Kita tentu berharap nantinya statistik itu akan sama dengan parameter. Sekarang kita lihat definisi dari parameter. Suatu parameter itu adalah suatu karakteristik dari populasi. Secara umum, kita menggunakan huruf-huruf Yunani untuk melambangkan parameter-parameter dari populasi. Contohnya mu itu untuk melambangkan min ya, dari populasi, kemudian pi itu untuk melambangkan proporsi, dan sigma untuk melambangkan simpangan baku dari populasi. Nah, sementara statistik atau dugaan itu kita definisikan sebagai suatu fungsi dari data contoh. Nah, secara umum kita akan menggunakan huruf-huruf Yunani dengan sebuah topi atau hat di atasnya untuk melambangkan statistik contoh. Contohnya untuk rata-rata contoh atau rata-rata sampel kita gunakan mu hat. Kemudian untuk proporsi contoh atau proporsi sampel kita gunakan pi hat. Dan untuk simpangan baku contoh atau sampel kita gunakan sigma hat. Nah, fungsi apa dari data atau contoh atau sampel yang harus kita gunakan untuk menduga parameter-parameter? Nah, jika parameternya adalah suatu min atau nilai tengah, mu, ya, maka apa yang harus kita gunakan sebagai statistik kita? Kalau misalkan kita menjawab sampel min atau rata-rata contoh, mu hat atau x bar, jawaban itu adalah benar. Ya. Seringkali fungsi yang kita harus gunakan untuk menduga parameter populasi kita sudah jelas atau tidak perlu bukti lagi. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa kita harus selalu menebak statistik mana yang akan kita gunakan. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menentukan statistik yang tepat yang akan kita gunakan untuk menduga parameter yang tidak diketahui. Beberapa teknik tersebut adalah yang pertama, penduga kemungkinan maksimum atau maximum likelihood estimation atau kita singkat sebagai MLE. Kemudian yang kedua adalah metode moment atau method of moments, kita singkat sebagai MM. Dan yang ketiga adalah bootstrapping. Nah, teknik lain yang terkenal tapi tidak akan menjadi bahan di mata kuliah ini, yang sering kita lihat di mata kuliah regresi linier, itu kita sebut sebagai metode kuadrat terkecil atau MKT, atau dalam bahasa Inggris itu kita sebut sebagai ordinary least squares atau OLS. Yang pertama kita lihat tentang pendugaan kemungkinan maksimum atau maximum likelihood estimation atau kita singkat sebagai MLE. Nah, MLE itu adalah suatu teknik yang memilih fungsi yang memaksimumkan peluang melihat data kita sebagai dugaan untuk parameter kita. Dengan kata lain, metode ini itu membangun suatu fungsi peluang untuk data kita dengan mencari dugaan yang memaksimumkan peluang ini. Nah, bagaimana metode ini melakukannya? Oke, berikut adalah prosedur dari MLE. Pertama, kita diberikan data ya X1, X2 sampai Xn yang berturut-turut merupakan realisasi dari pubacak X1, X2 sampai Xn. Ya. Jadi X1 ini adalah realisasi dari X besar 1, X kecil 2 adalah realisasi dari X besar 2, dan seterusnya sampai X kecil n ini adalah realisasi dari X besar n.
di mana pubacak ini bebas stokastik identik dengan fungsi kepekatan peluangnya fxi dan parameternya adalah theta i. Parameternya bisa 1, bisa lebih dari 1. Yang pertama adalah kita definisikan fungsi likelihood-nya sebagai peluang dari X1 sama dengan X1, ya, X2 sama dengan X2 hingga Xn sama dengan Xn. Ini adalah peluang kita melihat data kita, ya. Nah, kalau misalkan dalam bentuk fungsi kepekatan peluang bisa kita tuliskan sebagai perkalian dari fungsi kepekatan peluang dari 1 sampai n. Nah, kadangkala itu lebih mudah nantinya mencari maksimumnya itu dengan membuat fungsinya di logaritmakan, ya. Di mana di sini logaritmanya itu adalah logaritma natural. Nah, kita misalkan L kecil itu sebagai ln dari L, ya. Nah, ln dari perkalian kita tahu bisa menjadi penjumlahan dari ln. Kemudian nanti kita tentukan turunan pertamanya, ya, turunan parsial logaritma dari likelihood ini terhadap parameter-parameternya. Kemudian nanti kita selesaikan parameter persamaan ini, ya, untuk mendapatkan nilai dugaan bagi parameter-parameter. Nah, perlu dicatat bahwa begitu turunannya sudah disamakan dengan 0, sebaiknya itu kita tuliskan tanda topi atau head pada semua parameternya. Kita lihat contoh yang pertama. Misalkan X besar 1 sampai X besar N ini adalah pubacak-pubacak yang bebas, yang semuanya mengikuti sebaran normal, ya, dengan nilai harapan mu dan ragam sigma kuadrat. Tentukan dugaan kemungkinan maksimum bagi mu dan sigma kuadrat. Ya, jadi kita akan mencari dugaan MLI, ya, bagi parameter mu dan parameter sigma kuadrat. Langkah yang pertama tadi kita misalkan likelihood-nya sebagai L besar, ya, ini adalah perkalian dari fungsi kepekatan peluangnya. Ya, kemudian log likelihood-nya itu akan menjadi penjumlahan dari log fungsi kepekatan peluangnya. Kita tahu bahwa fungsi kepekatan peluang dari sebaran normal bentuknya seperti ini, ya. Kemudian logaritma dari ini itu kita jabarkan, nantinya jadi seperti ini, ya. Kemudian kita hitung, ya, kita hitung menggunakan sigma ini. Log akar 2V ini adalah konstanta, sehingga kalau dijumlahkan sebanyak n itu sama saja dengan dikalikan dengan n, ya, dan seterusnya. Oke, sehingga kita sudah menyederhanakan fungsi dari log likelihood-nya. Karena kita punya dua buah parameter mu dan sigma, ya, kita turunkan, ya, kita cari turunan parsial 2 kali, ya, terhadap mu dan terhadap sigma, ya. Nah, terhadap mu, ya, ketika kita samakan dengan 0, ya, nanti kita buat semua parameternya dalam bentuk topi head seperti ini, sehingga kita akan peroleh mu head-nya itu akan sama dengan X bar. Kemudian begitu kita menyamakan turunan parsial terhadap sigma dengan 0, ya, nanti kita akan peroleh bahwa dugaan dari sigma kuadrat itu adalah sigma dari xi min x bar kuadrat dibagi n. Nah, pada contoh ini itu make sense bahwa mu head-nya itu sama dengan x bar, ya. Tapi mungkin kurang jelas bahwa sigma kuadrat itu kenapa sigma dari xi min x bar kuadrat dibagi n, ya. Mungkin makes more sense, ya, dari perspektif kita bahwa sigma kuadrat head atau S kuadrat itu adalah sigma xi min x bar kuadrat dibagi dengan n min 1, ya, sebagaimana yang telah kita diskusikan di kuliah pertama. Perlu dicatat bahwa untuk n yang besar sebetulnya kedua dugaan ragam tersebut pada dasarnya sama, ya. Jadi mau dibagi n ataupun dibagi n min 1 itu pada dasarnya sama kalau n-nya itu besar. Tapi, ya, dari kedua dugaan sigma head kuadrat ini
sering dipilih yang diturunkan dari suatu penduga yang tak bias. Nah, dugaan tak bias itu kita mengartikan bahwa secara rata-rata penduganya sama dengan parameter. Ini adalah suatu sifat yang bagus bagi suatu penduga untuk dimiliki. Secara lebih formal, kita tulis seperti ini. Ya. Definisi dari penduga tak bias. Jadi suatu penduga bagi suatu parameter theta itu disebut tak bias kalau nilai harapan dari penduga tersebut itu sama dengan parameternya. Jadi nilai harapan dari theta hat itu sama dengan theta. Kemudian kita lihat metode yang kedua, yaitu metode moment atau method of moments, atau kita singkat sebagai MM. Metode moment itu menyamakan momen pusat ke K secara teoritis dengan momen pusat praktis. Metode ini menciptakan satu persamaan ya dari K sama dengan 1 hingga banyaknya parameter. Akibatnya prosedurnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita diberikan data realisasi dari pubacak-pubacak yaitu X1, X2 sampai Xn, di mana pubacak-pubacaknya itu memiliki fungsi kepekatan peluang Fx dan parameternya adalah theta i. Parameternya bisa 1, bisa lebih dari 1. Langkah yang pertama adalah kita menyamakan nilai harapan secara teoritis, ya, nilai harapan X, dengan nilai harapan secara praktis atau rata-rata contoh. Ya. Jadi ini adalah min populasi, yang ini adalah min dari contoh atau sampel. Kemudian untuk K yang lebih besar sama dengan 2, ya, itu kita samakan momen pusat ke K ya, dengan momen pusat secara praktis. Momen pusat ke K secara praktis. Bentuknya seperti ini. Nah, untuk K sama dengan 2, hal ini berarti bahwa nilai harapan X min mu pangkat K-nya, karena K-nya 2, ini berarti sama dengan ragam dari X. Nah, untuk ragam dari X, kalau misalkan K-nya ini 2, ya, kita akan peroleh itu adalah N min 1 dibagi N dikali dengan S kuadrat. Nah, dalam mata kuliah ini, sebagian besar sebaran yang kita diskusikan umumnya memiliki paling banyak 2 parameter, sehingga hanya langkah 1 dan K sama dengan 2 saja yang diperlukan. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Misalkan di sini X itu menyebar high square dengan derajat bebas omega. Tentukan dugaan metode moment bagi omega ini. Ya. Nah, karena di sini hanya terdapat satu parameter, berarti prosedur yang kita lakukan itu hanya langkah pertama saja, yaitu menyamakan min dari populasi, nilai harapan X, dengan min dari sampel, yaitu X bar. Nah, kita tahu bahwa nilai harapan dari X, kalau misalkan X-nya menyebar high square dengan parameter omega, nilai harapan dari X adalah omega. Sehingga kita akan punya dugaan metode moment dari omega itu sama dengan X bar. Kemudian contoh yang berikutnya adalah kalau misalkan X-nya ini menyebar gamma dengan parameter N, lambda. Tentukan dugaan metode moment bagi N dan lambda. Oke, karena di sini ada 2 parameter N dan lambda, berarti prosedur yang kita lakukan itu ada 2 langkah. Langkah yang pertama adalah menyamakan nilai harapan X dengan X bar. Kemudian yang kedua adalah menyamakan ragam dari X itu dengan N-1 per N S kuadrat. Oke, kita tahu bahwa kalau X-nya menyebar gamma dengan parameter N lambda, nilai harapan dari X-nya itu adalah N per lambda. Ya. Sehingga ketika kita samakan dengan X bar, kita tambahkan topi atau head di atas parameternya, ya, sehingga kita akan punya N hat itu sama dengan X bar dikalikan lambda hat. Lambda hat-nya bisa kita peroleh dari sini, dari ragam. Ya. Karena X-nya menyebar gamma dengan parameter N, lambda, kita punya ragamnya adalah N per lambda kuadrat. Sehingga kalau kita samakan dengan ragam praktis, ya, kita akan punya N hat dibagi lambda hat kuadrat itu sama dengan N-1 S kuadrat dibagi dengan N.
Nah, kita tahu bahwa n hat ini adalah x bar kali lambda hat. X bar dikali lambda hat dibagi dengan lambda hat kuadrat itu akan sama dengan x bar dibagi lambda hat. Sehingga kita akan peroleh seperti ini, ya. Kemudian kita akan peroleh lambda hat-nya itu sama dengan x bar dikalikan n dibagi dengan n-1 s kuadrat. Ya. Sehingga kita peroleh dugaan metode momen bagi n dan lambda itu adalah ini, ya. Kita cari dulu lambda hat-nya, kemudian dari lambda hat itu kita bisa mendapatkan n hat. Metode yang ketiga adalah metode bootstrapping. Misalkan kita tertarik untuk menduga suatu parameter yang kompleks dari data kita. Nah, teknik-teknik sebelumnya, MLI dan MM, itu bekerja dengan baik kalau misalkan data kita mengikuti suatu sebaran dengan parameter-parameter yang diketahui. Tapi, kalau parameternya itu terlalu kompleks atau datanya tidak mengikuti suatu sebaran yang diketahui, bagaimana kita bisa menduga parameter yang tidak diketahui? Nah, pilihan metodenya adalah bootstrapping. Nah, prosedur untuk bootstrapping itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ya, sama seperti metode-metode sebelumnya, kita diberikan data sampel realisasi dari pembacaknya, yaitu x kecil 1, x kecil 2, sampai x kecil n. Langkah yang pertama adalah kita ambil contoh atau ambil sebuah sampel dengan pengembalian, ya, dari data contoh ini yang berukuran n. Ya. Jadi mengambil sampel berukuran n dari contoh ini dengan pengembalian. Jadi mungkin saja nanti ada yang sama di dalam sampelnya. Kemudian kita hitung sebuah statistik, ya, theta hat i dari sampel yang kita ambil pada langkah yang pertama. Kemudian kita ulangi langkah 1 dan langkah 2 sebanyak m kali sehingga kita akan menghasilkan dugaan, ya, dengan rumusan seperti ini, ya. Jadi statistik yang ada di langkah kedua itu kita rata-ratakan, ya, sebanyak di sini karena langkah 1 dan langkah 2-nya itu diulang sebanyak m kali, ya, makanya rumus rata-rata dari statistik theta hat-nya itu seperti ini, ya. Nah, m-nya itu harus sebuah bilangan yang besar, ya. Walaupun tidak ada persetujuan umum seberapa besar. Biasanya m-nya minimal itu 1000, ya, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Tergantung pada seberapa kompleks masalah yang kita hadapi, kemudian bergantung juga pada kemampuan komputasi kita. Nah, ini contoh untuk bootstrapping, ya. Misalkan kita punya dua buah realisasi saja, ya. Datanya itu 1 dan 2, jadi X1-nya 1, X2-nya 2. Nah, hitung dugaan bootstrap bagi maksimum dengan tak hingga banyaknya contoh. Jadi di sini parameternya adalah maksimum. Kita ingin mencari dugaan bootstrap bagi parameter maksimum ini, ya. Di mana banyaknya contoh itu kita ambil tak hingga banyaknya, ya. Jadi m-nya itu tak hingga tadi. Nah, dari sampel ini, sampel 1 2, tadi kan di bootstrapping itu langkah yang pertamanya adalah mengambil sampel dengan pengembalian. Dengan pengembalian itu berarti sampelnya ada kemungkinan sampel yang kita pilih dari data ini bisa 11, bisa 12, bisa 21, bisa 22, ya. Karena dengan pengembalian, ya. Jadi contohnya misalkan yang pertama ini dari 1 2 yang terambil adalah 1, kemudian satunya dikembalikan lagi ke sini, ya, sehingga tinggal masih ada 1 sama 2, kemudian kita ambil lagi ternyata diambilnya 1, ya. Kemudian xn ini adalah maksimumnya, ya, maksimum dari sampel yang kita ambil ini, ya. Dari sini kita punya maksimum dari 1 1 itu 1, ya, maksimum dari 1 2 itu 2 dan seterusnya. Nah, kita catat bahwa 3/4 kali jawabannya itu adalah 2, ya, dan 1/4 kali jawabannya itu adalah 1. Sehingga kita akan punya nilai harapan dari pubacak maksimum ini itu akan menjadi 3/4 kali 2, ya,
tambah 1/4 kali 1 sama dengan 7/4. Ini kalau kita ambil banyaknya sampel sebanyak tahingga. Contoh yang lain, misalkan kita punya datanya, ya realisasi datanya itu 1, 2, sampai 10. Jadi ada 10 bilangan. Nah, hitung dugaan bootstrap bagi maksimum dengan 1000 sampel saja. Ya, jadi kita mengambil 1000 sampel. Nah, untuk mengambil 1000 sampelnya, kita menggunakan program R untuk menghitungnya. Ya. Jadi di sini saya gunakan set seed 1 supaya nanti hasilnya akan tetap sama. Ya, begitu kita run programnya. Pertama di sini outputnya itu kita tidak isikan apa-apa, masih kita kosongkan. Kemudian data kita itu terdiri atas bilangan dari 1 sampai 10. Ya. Kemudian kita ulangi sebanyak 1000 kali. Ya. Ini adalah langkah pertama dari bootstrapping. Jadi kita mengambil sampel dari data kita, ya, berukuran 10 dengan pengembalian. Jadi dengan pengembalian berarti di sininya adalah true. Ya. Kalau tanpa pengembalian berarti di sininya false. Kemudian kita hitung statistiknya, ya, karena di sini parameternya adalah maksimum, ya. Jadi statistiknya adalah kita hitung maksimum dari data sampel yang sudah kita ambil pada langkah pertama. Ya. Jadi ini adalah langkah pertama, ini adalah langkah yang kedua, mencari theta head-nya. Ya. Kemudian yang terakhir, karena ini sudah diulangi sebanyak 1000 kali, ya, kita hitung rata-ratanya. Jadi theta bar-nya itu akan kita hitung menggunakan fungsi min dari sini. Nah, setelah kode ini di run, ya, di komputer saya, itu hasilnya adalah 9,543. Ya, ini adalah dugaan bootstrap bagi maksimum, ya, dengan 1000 contoh. Nah, sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangan masing-masing teknik pendugaan. Yang pertama kita lihat metode momen. Metode momen itu suatu teknik yang mudah digunakan, ya, dan mudah dihitung secara komputasi. Untuk n yang besar, dugaannya juga akan konvergen ke parameter. Tapi, ya, ada saat di mana nilai dugaannya itu terletak di luar batasan parameter. Jadi katakanlah misalkan parameternya theta, dan misalkan batasan dari theta-nya itu katakanlah lebih dari 1 misalkan. Kemudian ternyata dugaan dengan metode momen itu nilai theta head-nya itu kurang dari 1. Ya. Jadi ada saat di mana nilai dugaannya itu terletak di luar batasan parameter ketika kita menggunakan metode momen. Kemudian teknik yang kedua adalah bootstrapping. Bootstrapping ini adalah teknik yang paling serba bisa dan sederhana. Bisa kita gunakan dalam kasus apapun. Tapi karena terlalu sederhana, justru teknik ini kadang mengabaikan asumsi-asumsi model untuk mendapatkan penyelesaian yang sederhana tadi. Kemudian yang ketiga adalah pendugaan kemungkinan maksimum. Itu adalah teknik yang paling kompleks dari ketiga metode yang kita bahas tadi, ya. Tapi untuk n yang besar, dugaannya juga konvergen ke parameter dan menyebar normal secara asimtetik. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke penduga. Ya. Misalkan kita punya data X1 sama dengan 1, ya, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Kalau misalkan kita mengambil contoh berukuran 2, ya, dengan pengembalian dari populasi ini, kita bisa memperoleh, ya, 1,1, kemudian 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3.
Nah, dengan masing-masing sampel, statistik yang mendasarinya juga berubah ya. Misalkan contoh yang pertama atau sampel yang pertama itu punya rata-rata sama dengan 1. Jadi ini rata-ratanya itu akan sama dengan 1. Sementara sampel yang terakhir, yang ini, rata-ratanya itu sama dengan 3. Hal ini berarti bahwa rata-rata yang kita peroleh ya, karena sifat acak dari pengambilan sampel kita, itu merupakan suatu kuantitas yang acak. Akibatnya ya, statistik contoh X bar ya, itu adalah satu realisasi dari suatu peubah acak X bar. Nah, kita sebut peubah acak dari suatu dagangan ini sebagai suatu penduga. Nah, suatu penduga itu kita definisikan seperti ini ya. Suatu peubah acak yang menyatakan sebaran dari nilai-nilai yang mungkin bagi statistik. Secara umum kita menggunakan huruf-huruf Yunani dengan sebuah tilde di atasnya untuk melambangkan penduga-penduga. Jadi untuk membedakan penduga dengan dugaan, kita gunakan untuk dugaan kita gunakan head, sementara untuk penduga kita gunakan tilde. Dugaan itu hasilnya bilangan, sementara penduga ini adalah peubah acak. Nah, seringkali kita tertarik untuk mengetahui sebaran dari penduga ini. Dalam kasus X bar, kita sering menerapkan teorema limit pusat untuk menyatakan bahwa X bar itu menyebar normal dengan parameter mu dan ragam sigma kuadrat per n. Nah, faktanya penduga biasanya itu menyebar normal. Nah, kita dapat menulisnya secara lebih formal lagi sebagai jadi penduganya adalah theta tilde, itu menyebar normal ya, dengan parameter theta dan ragamnya ragam dari theta tilde. Perlu dicatat bahwa nilai harapan dari theta tilde itu sama dengan theta. Yang selanjutnya kita bahas mengenai selang kepercayaan. Nah, kita ingin mengasumsikan bahwa statistik contoh kita, theta head, itu sama dengan parameter populasi, yaitu theta. Sayangnya, semua yang biasanya kita ketahui adalah bahwa secara rata-rata, theta tilde itu sama dengan theta. Jadi penduga sama dengan parameternya secara rata-rata. Atau kita dapat menebak bahwa theta head itu akan dekat dengan theta, tapi kita tidak tahu seberapa dekat. Nah, untuk mengatasi keambiguan ini, kita dapat membangun sebuah interval atau selang bagi theta. Nah, selang ini kita sebut sebagai selang kepercayaan. Nah, selang kepercayaan itu kita mulai dari fakta berikut bahwa penduga dari parameter theta yaitu theta tilde itu menyebar normal dengan parameternya theta ya, nilai harapannya theta, kemudian ragamnya adalah ragam dari theta tilde. Nah, dari sini ya kita bisa mencari peubah acak yang dibakukan ya. Jadi kita kurangi dengan minnya dibagi dengan simpangan bakunya, kita akan punya ini menjadi sebaran normal baku yaitu normal 0,1. Nah, kita kemudian mendapatkan peluang berikut ya, dan kita selesaikan terhadap theta. Jadi peluang bahwa tadi peubah acaknya itu berada di antara minus C sampai C, itu peluangnya itu sama dengan 1 min alfa. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, jadi kita tahu bahwa tadi theta tilde minus theta
dibagi dengan simpangan bakunya, akar dari ragam theta tilde itu menyebar normal 0,1. Nah, kalau misalkan kita gambarkan, ya, katakanlah ini sebaran normal baku. Jadi puba acaknya itu ada di antara minus C, ya, sampai C, ya. Nah, ini luasannya ini adalah 1 minus alfa. Nah, kemudian kita selesaikan terhadap theta, ya, yang berarti kedua ruas ini min C dan C itu kita kalikan dengan simpangan baku, ya, karena dikalikan dengan positif berarti tandanya tidak berubah. Kemudian theta tildenya kita pindahkan, ya, sehingga kita akan punya tetanya itu diapit oleh theta tilde minus C simpangan baku dengan theta tilde ditambah C dengan dikali dengan simpangan baku. Nah, jadi sebuah selang kepercayaan bagi theta itu adalah dugaan, ya. Dugaannya adalah theta hat ditambah atau dikurang C dikalikan standar errornya. Nah, orang yang pinter itu akan mencatat bahwa seringkali sebuah sebaran T itu digunakan daripada sebaran normal. Nah, dalam mata kuliah ini, karena sifat simulasi, itu kita asumsikan bahwa ukuran contohnya cukup besar, sehingga sebaran normal itu bisa kita gunakan. Ya, jadi daripada kita menggunakan sebaran T, kita lebih baik menggunakan sebaran normal, karena ukuran contohnya itu cukup besar. Dengan kata lain, kita akan asumsikan bahwa sigma, ya, atau simpangan baku itu pada dasarnya diketahui. Nah, kita lakukan hal ini karena dalam simulasi kita sering mampu melakukan simulasi, ya, yang cukup untuk nilai-nilai data untuk membuat hampiran yang valid. Nah, secara lambang, ya, C dikalikan dengan standar errornya kita lambangkan sebagai E, itu kita sebut sebagai error. Sementara kalau akar dari ragam theta tildenya saja itu kita lambangkan sebagai SE atau kita sebut sebagai standar error. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai selang kepercayaan bagi suatu rata-rata contoh yang tunggal. Menggunakan logika sebelumnya, kita catat bahwa X bar, ya, penduga itu menyebar normal dengan nilai harapan mu dan ragam sigma kuadrat per n. Kemudian kita bakukan, ya, X barnya kita kurangi nilai harapannya dibagi dengan simpangan bakunya, itu akan menyebar normal baku. Menyebar normal baku 0,1. Jadi selang kepercayaan bagi mu itu adalah dugaan, ya, plus minus C dikalikan standar error. Dugaannya adalah mu hat, kemudian standar errornya itu adalah akar dari sigma kuadrat per n. Oke, kita lihat contohnya. Nah, suatu kelas itu katakanlah sudah melaksanakan UTS. Salah satu asisten itu telah mengembalikan berkas jawaban yang sudah dinilai. Jadi katakanlah di sini satu kelas ini punya lebih dari satu asisten. Kemudian jawaban berkas UTS-nya itu dibagi ke masing-masing asisten. Nah, salah satu dari asisten-asisten tersebut itu sudah mengembalikan berkas jawaban yang sudah dinilai. Nah, katakanlah rata-rata dari 15 berkas yang diperiksa oleh asisten ini, rata-ratanya itu 70, simpangan bakunya itu 5. Nah, dengan mengasumsikan bahwa berkas jawaban ini adalah suatu contoh acak, ya, atau sampel acak dari kelas, ya. Jadi kita asumsikan bahwa 15 berkas ini adalah sampel acak dari keseluruhan berkas UTS, ya. Yang lainnya kan berkasnya diperiksa oleh asisten yang lain.
Nah, kita diminta untuk membangun sebuah selang kepercayaan 95% bagi rata-rata kelas pada UTS ini. Nah, kita tahu bahwa kalau misalkan suatu peubah acak normal baku ya berada pada selang min C sampai C, ya peluangnya itu 95%, maka C-nya itu bernilai 1,96. Jadi kalau kita gambarkan yang tadi, kalau misalkan Z-nya itu menyebar normal baku, ya, kalau kita gambarkan sebaran normal seperti ini, ya, ini adalah minus 1,96, yang di sini adalah 1,96, ya. Ini adalah FKP dari normal baku 0,1. Ya. Oke, di sini luas daerahnya, ya, ini adalah 95%. Jadi kita peroleh untuk selang kepercayaan 95%, C-nya itu 1,96. Nah, selang kepercayaannya mu hat plus minus C dikalikan dengan standar errornya. Mu hat-nya kita punya 70 tadi, kemudian C-nya 1,96. Sigma kuadratnya adalah 5 kuadrat, 25. N-nya adalah 15. Sehingga setelah kita hitung, selang kepercayaannya adalah 67,5 sampai 72,5. Nah, interpretasi dari selang kepercayaan ini, ya, jadi kita 95% percaya bahwa rata-rata kelas ini itu ada di antara 67,5 dan 72,5. Nah, interpretasi dari hasil selang kepercayaan itu seperti ini, ya. Jadi di sini kan kita berkata bahwa 95% percaya bahwa rata-rata kelas ini itu ada di antara 67,5 dan 72,5. Artinya, kalau misalkan kita mengambil 100 selang atau 100 interval dari 100 sampel, sekitar 95 dari selang-selang tersebut itu akan memuat rata-rata kelas atau mu. Catat bahwa hal ini itu bukan suatu peluang. Jadi perlu dicatat bahwa saat kita mengubah theta tilde plus minus C dari akar V theta tilde ke theta hat plus minus C akar V theta tilde, kita sebetulnya membuang peluang, ya, dari definisi suatu selang kepercayaan. Nah, hal ini karena kita berpindah dari suatu kuantitas acak ke sesuatu yang berdasarkan pada suatu sampel. Nah, selanjutnya kita akan membahas selang kepercayaan bagi dua contoh tak bebas maupun contoh yang bebas. Nah, pertama kita harus bisa membedakan terlebih dahulu kapan suatu sampel itu dikatakan sampel yang bebas, kapan kapan dua buah sampel itu dikatakan bebas, kapan dua buah sampel dikatakan tidak bebas. Kita lihat definisi 5, yaitu sampel yang bebas. Dua buah sampel itu dikatakan bebas kalau keduanya diambil secara acak dari populasi yang terpisah. Suatu contoh dari sampel bebas itu contohnya adalah laki-laki dan perempuan dari suatu kelas. Jadi kita ambil sampel laki-laki dari populasi laki-laki dan kita ambil sampel perempuan dari populasi perempuan. Nah, secara umum itu ada 3 kemungkinan contoh tak bebas. Yang pertama adalah kembar atau twins.
Kita tahu bahwa kembar zigotik itu adalah identik secara genetik ya. Hal ini berarti bahwa mereka itu sebetulnya sangat mirip. Jadi kalau misalkan kita meletakkan salah satu dari anak kembar ini ke suatu grup dan yang lainnya itu di grup yang lain, maka sebetulnya terdapat kemiripan yang ada di antara kedua buah grup. Kita tentu mengulang proses ini dengan lebih dari satu pasang kembar, ya, yang berarti bahwa kita memiliki dua sampel, di mana masing-masing sampel itu adalah setengah dari pasangan kembar. Yang kedua adalah unit yang cocok atau berpasangan, ya, atau matched or pairing units. Nah, di sini kita itu mendapatkan dua buah unit yang sangat mirip berdasarkan pada sejumlah berhingga peubah penjelas. Jadi kita kemudian mengambil satu unit dan meletakkannya di grup 1, sedangkan unit yang lain itu kita letakkan di grup yang kedua. Di pada dasarnya itu kita telah melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada pasangan kembar. Kemudian yang ketiga adalah unit yang digunakan kembali atau reuse units. Nah, cara yang terakhir di mana kita dapat membangun sampel tak bebas adalah dengan menggunakan kembali unit yang sama dua kali. Contohnya mungkin seperti ini ya. Jadi suatu studi apakah keadaan mabuk itu mempengaruhi kemampuan mengemudi. Nah, kita mungkin menguji kemampuan mengemudi seseorang sebelum dan sesudah dia meminum minuman beralkohol. Nah, dalam kasus ini pasangan kita adalah orang yang sama yang mengalami dua kondisi yang berbeda. Jadi sebelum meminum minuman keras dan setelah minum minuman keras. Nah, selang kepercayaan yang bertujuan membandingkan rata-rata dua kelompok itu berubah bergantung pada apakah sampel kita bebas atau tidak. Yang pertama kita lihat selang kepercayaan bagi dua buah sampel yang tak bebas. Nah, untuk membandingkan dua buah sampel yang tak bebas, kita catat bahwa dari contoh itu kita dapat membentuk pasangan unit-unit. Ya. Jadi kita bisa membentuk pasangan unit-unit. Satu anggota dari setiap pasangan ya, itu ada di grup yang berbeda dan memiliki kondisi yang berbeda. Nah, setiap pasangan itu terdiri atas apa yang kita bisa pandang sebagai unit-unit yang identik. Akibatnya, satu-satunya perbedaan antara kedua buah unit ini adalah kondisinya. Jadi, make sense untuk membandingkan unit-unit di setiap contoh dengan mengurangkan respon-responnya. Ya. Hal ini tentunya nanti akan meninggalkan kita dengan suatu sampel perbedaan. Jadi di sini kita punya dua buah contoh yang tak bebas, ya. Itu tinggal kita kurangi saja setiap pasangan yang tak bebas ini, ya, yang berpasangan. Kemudian nanti kita akan memperoleh satu buah sampel perbedaan. Nah, misalkan X bar D itu menyatakan rata-rata contoh dari perbedaan. Ya. Jadi dari perbedaan ini kita hitung rata-ratanya, yaitu X bar D. Sementara mu D adalah rata-rata populasi dari perbedaan. Kemudian sigma D adalah simpangan baku dari perbedaan, dan ND adalah banyaknya perbedaan. Maka seperti halnya untuk sampel tunggal, kita catat bahwa penduganya mu tilde D atau X bar D itu akan menyebar normal dengan nilai harapan mu D dan ragam sigma kuadrat D dibagi dengan ND. Nah, kalau X bar D-nya itu kita kurangi dengan nilai harapan dibagi dengan simpangan bakunya, maka akan menyebar normal baku. Nah, sehingga selang kepercayaan bagi mu D itu adalah dugaan plus minus C dikalikan standar errornya. Ya, dugaannya adalah mu hat D, kemudian standar errornya adalah akar dari sigma kuadrat D dibagi dengan ND. Contoh yang berikutnya, misalkan di sini ada seorang dosen sedang mengajar dua buah kelas kalkulus 2.
Nah, beliau itu mengajar satu kelas menggunakan teknik normal ya seperti biasa. Sementara di kelas yang kedua, beliau itu menggunakan pendekatan flipped classroom. Nah, mahasiswa-mahasiswa dari dua kelas tersebut itu dipilih sebagai berikut ya. Nah, untuk setiap mahasiswa yang ada di kelas yang pertama yang menggunakan teknik normal, beliau itu menentukan seorang mahasiswa yang nilai kalkulus satunya itu sama ya, untuk merepresentasikan pasangannya di kelas flipped. Jadi kalau kita ilustrasikan, jadi misalkan ada dua buah kelas kalkulus 2 ya. Ada dua buah kelas kalkulus 2 ya. Jadi yang ini dan yang ini ya. Ini yang menggunakan teknik normal, kemudian yang ini yang menggunakan teknik yang lain. Nah, di sini misalkan ada orang ya, yang pertama itu akan berpasangan dengan di sini. Nah, pasangannya itu adalah ketika mereka mempunyai nilai kalkulus 1 yang sama. Nilai kalkulus 1-nya itu sama. Kemudian yang ini dengan yang ini ya, itu punya nilai kalkulus 1 yang sama ya. Dan seterusnya ini dengan yang ini juga memiliki nilai kalkulus 1 yang sama. Nah, karena pencocokan ini beliau itu mengasumsikan bahwa dua kelas tersebut tak bebas ya. Jadi karena tadi nilai kalkulus satunya sama, saling berpasangan, maka beliau itu mengasumsikan bahwa kedua kelas tersebut itu tak bebas. Nah, setelah UTS kalkulus 2, beliau mengambil sampel 10 UTS dari kelas normal ya, dan berkas jawaban yang bersesuaian dari kelas yang kedua ya. Jadi yang berpasangan juga 10 sampelnya. Nah, di kelas normal itu rata-ratanya 75 dengan simpangan baku 5, sementara di kelas flipped rata-ratanya itu 80 dengan simpangan bakunya 10. Kemudian setelah dihitung simpangan baku dari perbedaannya itu adalah 7. Nah, kita diminta membangun sebuah selang kepercayaan 95% bagi rata-rata perbedaan nilainya. Nah, tadi kalau selang kepercayaannya 95%, kita akan peroleh C-nya itu 1,96. Kemudian selang kepercayaannya ya, mu hat D-nya itu adalah tadi rata-rata di kelas 1 itu 75, rata-rata di kelas yang kedua itu 80 ya, jadi 75 minus 80, C-nya 1,96. Kemudian simpangan baku dari perbedaannya tadi 7 ya, berarti sigma kuadrat D-nya itu 7 kuadrat 49. Kemudian banyaknya sampel yang diambil dari masing-masing kelas ND itu adalah 10. Sehingga kita peroleh selang kepercayaannya itu minus 9,34 sampai minus 0,66. Nah, jadi kita ya interpretasikan seperti ini ya. Kita 95% percaya bahwa rata-rata perbedaannya ada di selang minus 9,34 sampai minus 0,66. Nah, perhatikan bahwa 0 ini tidak ada di dalam selang ya. Hal ini tentunya menyarankan kita bahwa 0 itu bukan nilai yang mungkin bagi perbedaan ya. Sehingga kemungkinan besar kelas flipped memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan kelas normal. Sebagai seorang dosen, hal ini tentunya berarti bahwa nanti beliau akan mulai mengajar menggunakan model kelas flipped. Selanjutnya kita lihat selang kepercayaan bagi dua contoh yang bebas atau dua sampel yang bebas. Nah, misalkan kita memiliki dua buah populasi yang saling bebas. Kita ingin membandingkan rata-rata dari kedua populasi tersebut. Contoh yang sederhana mungkin rata-rata nilai laki-laki dan rata-rata
rata-rata nilai perempuan pada suatu ujian. Nah, bagaimana kita membandingkan rata-rata kedua kelompok ini? Nah, kita mulai dengan mengasumsikan bahwa teorema limit pusat ya itu dapat diterapkan ke kedua buah kelompok, sehingga kedua kelompok itu memiliki penduga rata-rata sampel seperti ini ya. Jadi mu tilde x itu adalah x bar dengan teorema limit pusat ini akan menyebar normal ya, dengan nilai harapan mu x dan ragam sigma x kuadrat dibagi nx. Kemudian untuk kelompok yang kedua penduganya adalah mu tilde y atau y bar itu akan dengan teorema limit pusat akan menyebar normal dengan nilai harapan mu y dan ragam sigma kuadrat y dibagi ny. Nah, kita kemudian bandingkan kedua rata-rata ini dengan mengurangkan x bar ya dikurangi dengan y bar. Nah, perbedaan ini tentunya adalah suatu kombinasi linier dari puba-acak normal, sehingga kita tahu bahwa perbedaannya juga akan menyebar normal. Jadi x bar minus y barnya itu akan menyebar normal dengan nilai harapannya itu pengurangan, sementara ragamnya itu tinggal dijumlahkan saja. Sehingga kita punya selang kepercayaan bagi mu x minus mu y itu adalah dugaan, ya dugaannya adalah mu x hat dikurangi mu y hat plus minus c dikalikan standar errornya. Ya, standar errornya diambil dari akar ragam yang ini. Oke, selanjutnya kita lihat contoh untuk selang kepercayaan bagi dua sampel yang bebas. Nah, katakanlah suatu kelas itu sudah melaksanakan UTS. Nah, katakanlah ada dua asisten di kelas tersebut, ya. Kemudian kedua asisten itu sudah mengembalikan hanya beberapa berkas jawaban saja yang sudah dinilai, ya. Jadi katakanlah misalkan kelasnya itu ukurannya ada 100 siswa misalkan ya. Kemudian asisten yang pertama itu baru menilai 15 siswa. Katakanlah misalkan masing-masing asisten itu harus menilai 50 siswa ya. Jadi tadi ukuran kelasnya ada 100 ya. Kemudian masing-masing asisten itu menilai katakanlah 50-50. Nah, katakanlah asisten yang pertama itu baru menilai 15 siswa dan asisten yang kedua itu baru menilai 20 siswa ya. Jadi kedua asisten itu sudah mengembalikan hanya beberapa berkas jawaban yang sudah dinilai saja. Nah, dengan mengasumsikan bahwa berkas-berkas jawaban ini adalah sebuah contoh acak ya, dari berkas-berkas jawaban yang ditumpukan berkas, kemudian statistik dasarnya itu dihitung. Jadi yang asisten pertama itu baru memeriksa 15 berkas jawaban saja ya dari tumpukan 1, di mana tumpukan 1 ini katakanlah ada 50 ya, 50 berkas. Nah, rata-ratanya itu 70 dari 15 berkas tadi, simpangan bakunya 5. Kemudian asisten yang kedua katakanlah tumpukan keduanya itu ada 50 berkas ya. Yang baru dinilai adalah 20 berkas, jadi rata-rata dari 20 berkas jawaban ini adalah 75 dan simpangan bakunya itu 10. Nah, kita diminta membangun suatu selang kepercayaan bagi 95% yang membandingkan nilai di kedua tumpukan tersebut ya. Nah, masih sama untuk selang kepercayaan 95%, kita akan peroleh nilai C-nya itu 1,96. Nah, selang kepercayaan ya bagi dua sampel yang saling bebas ini ya. Jadi karena tumpukan 1 dan tumpukan 2-nya itu saling bebas ya, kita gunakan rumus selang kepercayaannya seperti ini ya. Mu 1 hat-nya itu tadi 70 ya. Kemudian mu 2 hat-nya itu 75. Kemudian sigma 1-nya tadi 5, sigma 2-nya tadi 10. Kemudian N1-nya 15, N2-nya 20, sehingga kita akan peroleh selang kepercayaannya adalah minus 10,1 sampai 0,1.
Jadi kita 95% percaya bahwa perbedaan rata-ratanya itu ada di antara minus 10,1 sampai 0,1. Dengan kata lain, ya karena 0 ini ada di dalam selang, kita ragu bahwa ada perbedaan antara rata-rata dari kedua buah kelompok tadi. Nah, di sini ada catatan pada selang kepercayaan yang tumpang tindih. Ya. Nah, misalkan kita ingin membandingkan dua buah kelompok dengan menggunakan selang kepercayaan masing-masing kelompok. Selang kepercayaan bagi sampel nilai-nilai X dan Y itu berturut-turut adalah ini. Ya. Jadi ini kelompok yang pertama kita punya selang kepercayaannya seperti ini. Untuk kelompok yang kedua selang kepercayaannya seperti ini. Nah, kalau misalkan selang-selang tersebut itu tidak tumpang tindih, ya, secara logika mereka harusnya itu berbeda. Ya. Tapi apakah kalau selang-selangnya tumpang tindih, mereka harusnya sama? Jawabannya adalah tidak. Ya. Jadi yang benar adalah kalau misalkan kedua buah selang kepercayaannya ini tidak tumpang tindih, ya, tidak overlap, kita dapat secara aman berargumen bahwa kedua kelompok tersebut berbeda secara statistik. Tapi kalau kedua selang tersebut tumpang tindih atau overlap, tidak jelas bahwa kedua kelompok itu sama secara statistik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ya. Misalkan kita punya dua buah sampel yang saling bebas. Sampel yang pertama itu memiliki rata-rata 2 dan sampel yang kedua itu memiliki rata-rata 10. Nah, kedua sampel tersebut memiliki ragam 60, sama-sama ragamnya 60. Kemudian ukuran sampelnya 10. Katakanlah selang kepercayaan 95% ya bagi yang pertama, kelompok yang pertama itu adalah minus 2,8 sampai 6,8. Kemudian selang kepercayaan 95% bagi kelompok yang kedua itu adalah 5,2 sampai 14,8. Dari sini kita lihat ya sudah jelas bahwa ada tumpang tindih atau overlap antara kedua selang tersebut. Nah, mungkin kita secara salah ya mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan antara kedua kelompok tersebut karena overlap. Tapi kalau misalkan kita hitung selang kepercayaan 95% untuk perbedaannya, ya, menggunakan rumus selang kepercayaan bagi dua buah sampel yang saling bebas, itu kita peroleh 1,2 sampai 14,8. Nah, karena selang ini itu tidak memuat 0, ya, makanya kita telah mendeteksi suatu perbedaan menggunakan teknik ini. Jadi, terdapat kasus di mana selang kepercayaan perbedaan itu akan memberikan jawaban yang berbeda dengan teknik selang kepercayaan yang tumpang tindih. Oke, saya kira materi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.